Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat yang pertama menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga tahun 1965. Yang kedua, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga tahun 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Yang ketiga, mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga tahun 1965. Arti penting dari mempelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal yang sangat penting agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan mengapa sampai timbul perpecahan, mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu. Jawaban dari pertanyaan itu akan memberikan pelajaran serta inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan negara Indonesia? Alangkah hebatnya bangsa kita Indonesia tercinta ini. Indonesia adalah sebuah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberuntungan bangsa kita yang kaya akan sumber daya alamnya, yang hingga sampai saat ini masih tetap bersatu walaupun penuh dengan keanekaragaman. Kali ini kita akan bertemu dengan materi yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pengertian dari kata integrasi. Sebelum membahas pergolakan dan pemberontakan yang tercatat sepanjang sejarah Indonesia, penting untuk memahami pengertian integrasi. Seberapa penting integrasi bagi kedaulatan sebuah negara, terutama negara-negara dengan wilayah luas dan penduduk yang beragam. Selain itu, penting pula untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat terwujudnya integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi secara politis berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan membentuk suatu identitas sosial. Sedangkan pengertian serupa diungkapkan oleh seorang ahli sejarah politik dari Inggris. Ia berpendapat integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Dari dua pengertian tersebut, terwujudnya integrasi dalam cakupan nasional penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya. Berdasarkan cakupan wilayah integrasi, muncul istilah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Terwujudnya integrasi nasional begitu penting dalam sebuah negara. Masyarakat yang terintegrasi merupakan harapan setiap negara, terutama yang memiliki wilayah luas dan keragaman penduduk di beberapa aspek kehidupan. Masyarakat yang mampu membangun integrasi nasional memiliki kekuatan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan membangun kejayaan nasional. Kekuatan tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Ketika di dalam masyarakat sering terjadi pertentangan atau konflik, akibatnya akan lebih banyak kerugian, baik fisik maupun mental. Keadaan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan negara dan mengancam integrasi bangsa. Negara yang masyarakatnya tidak terintegrasi akan sulit dalam mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Ada faktor yang mendorong, ada pula faktor yang menghambat.
Berikut adalah faktor-faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Berikut ini sejumlah faktor yang dapat mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah bangsa yang menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, seperti lamanya masa penjajahan di Indonesia dengan segala akibatnya. Yang kedua, keinginan bersatu, seperti telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan, baik melalui perlawanan dan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, adanya heterogenitas penduduk di wilayah Indonesia, seperti keragaman suku bangsa, bahasa daerah, budaya, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, wilayah dengan cakupan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, tidak meratanya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mendorong munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Yang keempat, tumbuhnya etnosentrisme dari beberapa suku bangsa dan sikap intoleransi antar umat beragama. Berikut ini adalah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi faktor-faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, bagi kondisi Indonesia, multikulturalisme diharapkan mampu mengantarkan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya hidup dalam keragaman. Jika keseluruhan anggotanya dapat saling bertoleransi dan mampu menghargai perbedaan, persatuan ini akan mewujudkan sebuah negara yang kuat. Dapat kita bayangkan, ketika di dalam masyarakat sering terjadi pertentangan atau konflik, akibatnya akan lebih banyak kerugian, baik fisik maupun mental. Keadaan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintah negara dan mengancam integrasi bangsa. Negara yang masyarakatnya tidak terintegrasi akan sulit dalam mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan PKI. Termasuk dalam kategori ini adalah yang pertama pemberontakan PKI Madiun atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua pemberontakan DITII, dan yang ketiga dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz yang terjadi di Bandung. Dan yang ketiga, peristiwa Republik Maluku Selatan atau sering disebut dengan RMS. Selanjutnya yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI atau Permesta. Sejarah mencatat, pergolakan berkaitan dengan kepentingan turut mengancam integrasi Indonesia. Bagaimana terjadinya pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Yuk simak pembahasan berikut ini. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Ia merupakan seorang prajurit militer Belanda yang dikirim untuk membantu koordinasi kawanan sekutu di Indonesia. Gerakan APRA bertujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri di negara-negara bagian RIS. APRA menuntut agar mereka diakui sebagai tentara negara Pasundan.
Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA berhasil menduduki hampir semua tempat penting di kota Bandung selama beberapa jam, termasuk markas divisi Siliwangi. Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada 26 Januari 1950. Di Jakarta, Kapten Westerling berencana menyerang gedung tempat diselenggarakannya sidang kabinet RIS. Mereka berencana menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akan tetapi, pasukan APRA tersebut berhasil dipukul mundur oleh tentara APRIS dan rencana tersebut dapat digagalkan. Tokoh lain yang berada di balik pemberontakan APRA adalah Sultan Hamid II. Pemerintahan RIS segera mengirim pasukannya ke Bandung untuk mengatasi keadaan. Pada 22 Februari 1950, Kapten Westerling meninggalkan Indonesia, dan ia ditangkap di Singapura pada 26 Februari 1950. Pada 30 Maret 1950, Andi Agis bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Panglima Tentara dan Teritorium Timur Letnan Kolonel A.J. Mogoginta. Namun, tidak berselang lama, pada 5 April 1950, terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kedatangan pasukan APRIS tersebut menyebabkan pasukan bekas KNIL khawatir akan terdesak oleh pasukan baru tersebut. Di bawah komando Andi Agis, pasukan KNIL menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Andi Agis dan pendukungnya menolak keputusan pemerintah terkait APRIS karena takut terdesak dan tidak bersedia bekerja sama dengan pasukan baru tersebut. Kondisi ini disebabkan pasukan KNIL sebelumnya merupakan tentara Belanda, sehingga antara dua pihak muncul perasaan tidak nyaman jika harus bekerja sama. Kedatangan pasukan tersebut juga dipandang dapat mengancam kedudukan kelompok masyarakat yang pro terhadap negara federal. Pada 5 April 1950 pagi, sebelum pasukan APRIS mendarat di Sulawesi Selatan, pasukan bekas KNIL di bawah pimpinan Andi Agis menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan merebut kota Makassar. Pada 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Agis harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Andi Agis adalah seorang pemberontak. Pada 15 April 1950, Andi Agis akhirnya berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati. Akan tetapi, Andi Agis terlambat melapor. Sebagai konsekuensinya, Andi Agis dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. RMS menolak kebijakan tersebut. Salah satu pelopor dari berdirinya RMS adalah Dr. Christian Robert Stephen Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Ia merasa tidak puas apabila NIT harus kembali menjadi bagian NKRI. RMS sejatinya tidak hanya ingin memisahkan diri dari NIT, tetapi juga ingin memisahkan diri dari NKRI. Pada 25 April 1950, terjadi proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan dengan mengangkat J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Warisal sebagai Perdana Menteri.
Pada Mei 1950, Somokil menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Kemudian, ia membentuk sebuah angkatan perang RMS atau APRMS. Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah Haris menggunakan dua cara. Cara pertama, dilakukan secara damai. Cara damai ini ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku, yaitu Jelemena, Putuhena, Palopesi, dan Rehatu ke Ambon untuk melakukan kompromi dengan Somokil dan pengikutnya. Akan tetapi misi ini ditolak oleh Somokil yang tetap pada pendiriannya untuk memisahkan diri dari NIT maupun RIS. Pada akhirnya, pemerintah menumpas RMS dengan operasi militer. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Dilarang selaku Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Operasi militer ini terbagi dalam Operasi Senopati I dan Senopati II. Dalam penyerangan menduduki benteng Victoria di kota Ambon, Kolonel Slamet Riyadi gugur. Operasi Senopati II berhasil menguasai Ambon pada 1950. Para pemberontak RMS kemudian melarikan diri ke Pulau Saparu, Haruku, dan Seram. Mereka melanjutkan pemberontakan bergerilya sampai akhirnya Somokil tertangkap pada 3 Desember 1963. Dalam sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat di Jakarta, Somokil dijatuhi hukuman mati. Yang dilakukan PRRI dilatar belakangi adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintahan pusat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan pusat melakukan pembangunan besar-besaran. Akan tetapi, pembangunan tersebut terkesan mengabaikan pembangunan daerah-daerah lain. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dimulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah. Beberapa dewan daerah yang terbentuk yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh M. Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Pada 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur. Akan tetapi, pemerintahan pusat tidak menanggapi isi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, 5 hari kemudian, yaitu pada 15 Februari, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Syafruddin Prawiranegara diangkat selaku Perdana Menteri PRRI. Pemerintah memutuskan untuk melakukan operasi militer yang dibagi menjadi Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Operasi pertama kali dilakukan pada 14 Maret 1958 dan ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Operasi militer kemudian dikembangkan ke pusat pertahanan PRRI di Padang dan Bukit Tinggi. TNI dapat merebut kota Medan pada 17 Maret 1958 dan sebulan kemudian kota Padang berhasil dikuasai. Selanjutnya, pada 5 Mei 1958, Bukit Tinggi berhasil direbut kembali. Pada dekade 1950-an, beberapa daerah di Sumatera dan di Sulawesi merasa tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Sikap itu didukung oleh beberapa panglima militer. Kondisi inilah yang melatar belakangi terbentuknya Gerakan Permesta. Gerakan Permesta menginginkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Pada 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7, Letkol Vence Sumual,
memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pasukan Permesta melanjutkan pemberontakan dengan cara bergerilya. Penumpasan pemberontakan Permesta dilakukan pemerintah dengan melancarkan operasi gabungan. Operasi tersebut terdiri atas Operasi Merdeka dan Operasi Sabta Marga. Pada 1960, pihak Permesta menyatakan kesediaannya berunding dengan pemerintahan pusat. Dan pada 1961, pemerintahan pusat memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat PRRI dan Permesta. Pada tahun itu pula, Permesta dinyatakan bubar.